Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam Pancasila. Kita lanjutkan ilmu karomah kita melalui metafisika, yaitu metafisika mengkaji diri sendiri dengan judul Yuk Ngopi Jati Diri. Jadi mempunyai arti ngolah pikir. Ngopi itu ngolah pikir ke diri sendiri, mikrokosmos ini, bukan makro tapi mikrokosmos. Jadi kenapa Tuhan menciptakan 7 lubang ini? Karena mengandung arti nih. Telinga kanan jat, telinga kiri sifat, telinga kanan af'al. Af'al itu apa? Ilmu pengetahuan. Mata kiri asma, nama. Hidung kanan kodrat, irodat, dan takdir. Serta tali pusat nih Baitullah. Di Baitullah yang asli itu ya di tali pusatnya, bukan di Ka'bah. Itu. Jadi setiap manusia mempunyai Baitullah, mati hidup selama 9 bulan dalam kandungan. Itu melalui Baitullah ini, makan, nafas, semua dari tali pusat. Dalam bahasa Latin disebut umbilicus, pas tengah-tengah tubuh kita. Nah itu. Semua pergerakan ditentukan oleh 5 jari. Setiap jari ada 3 ruas, berarti 15. Angka 15 itu angka sakral. Kenapa disebut angka sakral? Diolah dalam pikiran. Kenapa? Berpikir kok bisa mengolah itu? Kalau dirunut panjang saraf dari otak besar ini menuju ke mata, menuju ke telinga, menuju ke hidung, menuju ke kecap tuh kalau diulur, bahkan ke urat nadi leher tuh sarafnya kalau diulur tuh panjangnya 15 cm. Ya. Sama halnya tali pusat manusia yang berhubungan dengan rahim ibu itu panjangnya sekitar 1,20 meter. Nah di tengah-tengah itulah terdapat pergantian darah ibu ke darah anak ke darah ibu. Seorang ibu bisa saja golongan darahnya A, anaknya bisa golongan darah B. Kok tidak mati dalam kandungan? Karena di tengah-tengah itu terdapat IMG, imunoglobulin, yang cepat menggantikan darah A jadi B, dari B jadi A. Nah itu imunoglobulin tadi dibentuk di dalam ari-ari pas tengah-tengah itu. Berarti pusat hidup dan kehidupan manusia selama 9 bulan, asobah kita bertapa di dalam air ketuban itu selama 9 bulan, tidak bernapas melalui paru-paru, semua melalui tali pusat. Berarti lubang yang ke pertama, ini lubang yang ke-7 setelah kita lahir, 7 berfungsi ini sudah diikat. Makanya nih ruas 3 ya. Jadi kalau kita di alif lam mim dalam ilmu tasbih, alif lam mim, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Brahma, Wisnu, Siwa, 3 parita kebenaran, semuanya ada di jari jemari ini. Maka telunjuk ini sangat penting supaya mendapat petunjuk dari Tuhan. Setiap Anda bekerja selalu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Rukun Islam yang pertama ada apa itu? 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Baru sholat tuh kedua, bukan pertama. Ya. Dan sholat itu artinya apa? Hanya puji-pujian pada Tuhan. Kapan doanya? Ya setelah selesai sholat baru doa. Nah, baru yang ketiga, zakat, puasa, haji. Untuk tatanan dalam Islam. Nah itu 5 rukun Islam tadi, kira-kira begitu. 5 jari juga. Ini milik siapa? Telunjuk ini bukan milikku, semua milik Tuhan ya. Tulang belulang ini milik siapa? Tulang belulang ini milik Allah.
Darah dan daging milik siapa? Milik Allah. Saraf-sarafnya milik siapa? Milik Allah. Semua ini bagian tubuh, bagian dalam ini bukan milikku, tapi semua milik Allah. Jadi kalau kita mohon, dimohonkan supaya sehat. Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana supaya sehat, tidak mudah terkontaminasi virus maupun bakteri apapun. Ya kita mohonkan. Darah kita, darahnya Allah. Pernapasan ini pernapasan bukan napasku tapi nafas Allah. Oksigen ini bukan oksigenku tapi oksigen Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Mohon dibentengi, mohon disaring oleh kekuatan Alif, Lam, Mim, ALM. Nah itu menjadi tatanan metafisika dari diri pribadi. Apa nih rambut-rambutku? Bukan nih rambut, ini milik Tuhan. Ya. Apa nih mata-mataku? Bukan, mata ini milik Tuhan. Berarti salah satu penginderaan kita adalah mata ini. Milik siapa? Milik Tuhan. Pendengaran milik siapa? Milik Tuhan. Penciuman milik siapa? Milik Tuhan. Kecap, rasa manis dan sebagainya di lidah ini milik siapa? Milik Tuhan. Maka semua pola berpikir semua sangat ditentukan oleh otak. Itu yang disebut dengan jiwa. Sistem jiwa inilah nanti yang akan membahas semua kalbu. Kalbu ini dari lever tadi, hati. Nah, ini akan bergerak mengikuti aliran darah. Jantung bisa bergerak akibat apa? Akibat adanya roh. Roh bisa terdapat dalam tubuh kita akibat apa? Akibat adanya ruh. Kutipkan sebagian ruhku pada jabang bayi 1,5 bulan dalam kandungan ibu. Ruh. Jadi kita yang hidup ini semua mengandung ruh Tuhan. Nah ruh ini akan menentukan, membentuk jantung, roh jantung, ginjal, roh ginjal, otak, roh otak. Semua sistem-sistem sangat ditentukan oleh jobnya masing-masing, yang disebut roh. Kumpulan roh semua ini akan menyatu dalam satu tubuh pas 7 bulan kandungan, lengkap semua. Disempurnakan 2 bulan lagi, 9 bulan dalam kandungan. Nah, itu disebut dengan sistem jiwa. Begitu lahir seorang individu, jabang bayi lahir lengkap dengan sistemnya. Belajar orang baik jadi baik, belajar nggak benar jadi nggak benar. Menjadi sistem jiwa yang menentukan karakter. Jadi salahnya orang tua di masa sekarang diserahkan pendidikan pada Pak Kiai, Pak Pendeta, Ustadz. Tidak. Yang menentukan pendidikan berhasil adalah ayah dan ibunya. Informal. Jangan menyalahkan guru sekolah, jangan menyalahkan guru agama atau guru ngaji, jangan. Bagaimana orang tua tadi menanamkan pendidikan informal itu paling utama. Bahkan dongengan ini diceritakan kepada putra-putri kita dari masa kecil. Maka dia akan lebih waspada saat dewasa menuju kepada kedewasaan. Bahwa ini bukan milik siapa-siapa, milik Tuhan. Jadi nggak berani mencuri, nggak berani berbuat jahat dan sebagainya, karena ini milik Tuhan semua. Dari situlah kita menanamkan rasa pendidikan keagamaan, bukan ngajinya tapi kajiannya. Ya. Bukan membaca kitab-kitab sucinya tapi bagaimana kajiannya ini. Inilah di masa sekarang yang dibutuhkan. Bukan menghafal Al-Quran, bukan menghafal Injil, bukan menghafal lafal-lafal Tuhan, tidak. Tapi bagaimana menerapkan dalam terapan kehidupan sehari-hari semasa anak kita dari TK, SD, SMP, SLTA menuju pada kedewasaan tadi. Nah, itulah kajian diri sendiri. Untuk sementara sampai di sini dulu, sehingga dapat kita kembangkan dalam kajian-kajian berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu,
salam sejahtera dan salam Pancasila.